Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngadeg ya. Kowe yo benerno ora aku ning saiki nek ora ora rego. Sing mburi ngene. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khairul muhtaramin, para dewan asatid bil khusus yanipun Bapak Nikron selaku Kepala Madrasah Aliyah, Pak Wildan selaku Kepala Madrasah Sanawiyah, Ki Dewan-Dewan Asatid, Dr. dan Al-Hati, baik secara yang merangkap ya mengajar di formal maupun yang di pondok, dan yang saya banggakan seluruh para santri baik putra maupun putri sekaligus yang saya cintai semuanya, rahimakumullah. Monggo Ustaz dipun unjuk. Kula urung arep ngombe nek kopine urung teko. Ngombe kula kopi ora teh. Teh kira teh niku Mbak. Ya. Itu kata orang Sunda, nggih. Jadi kula biasane ngopi mawon. Persantri, alhamdulillah wasyukurillah, hari ini malam ini kita kegiatan Khatmil Quran dan Muqaddaman yang kedua di tahun ini, yang 2 bulan yang lalu kita laksanakan karena yang kemarin berbarengan dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi dan juga kegiatan Hari Santri, sehingga Muqaddaman tidak dilaksanakan. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan apa-apa, per Ayyamul Bid jatuhnya bisa tanggal 13, bisa 14, bisa 15 di bulan Komariah. Kali ini kita jatuh pada malam ke-15 mestinya ya, 15. Jadi pas untuk Ayyamul Bidnya yang terakhir. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan, untuk bulan depan, mungkin karena besok ada PAS, penilaian akhir semester, pas kira dinyang ya, pas tuh penilaian akhir semester, terus liburan, mungkin nanti pelaksanaan bisa jadi pas berbarengan haul Simbah Buyut Mbah Hadi, bisa jadi demikian. Jadi kita kondisional karena memang aslinya pelaksanaan di setiap tanggal atau hari-hari Ayyamul Bid, hari putih. Dan beberapa hal saya sampaikan aja pendek, karena yang penting buat kalian itu atau buat kita semuanya itu istiqomah yang paling penting. Memang ada hadis yang menyatakan al jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ya. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Siapa mereka? Ya. Al-awwal talil Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, termasuk insya Allah kita semuanya, amin Allahumma amin. Betapa indahnya dirindukan surga yang di dalamnya bidadari yang tidak pernah ada bau ketek dan bau kelek. Nah, bidadari itu ambune kelek mau dirindukan, apalagi kita dirindukan oleh surga, masya Allah. Makanya yuk di istiqomahke ngaji Quran, walau 1 ayat saben hari jangan ditinggalkan. Syukur saben hari 200 ayat, jelas rutin di sana per hari bisa 200 ayat. Idza la dillah, ya, ketika tidak ada iyub-iyuban biyamil qiyamah, maka Al-Quran dilluh sebagai iyub-iyubannya, dan kita akan menjadi apa? Redup, dan kita adem. Makanya tahlil Quran dirindukan oleh surga. Ini yang pertama. Jadi yuk santri Al-Hadi, jangan pernah terlewatkan 1 hari tanpa baca Quran. Harus tadarus.
baik itu ada di pondok maupun nanti ketika ada di rumah. Jangan kemudian liburan yang dibanggakan dan yang didambakan hanya HP tok, jangan. Tahlil Quran. Kita kalau hanya dirindukan seseorang tidak seberapa. Nah, dirindukan surga yang susah. Makanya jadilah orang yang dirindukan surga. Ini satu, tahlil Quran. Terus lebih-lebih kamu yang program tahfidz yang sudah kamu raih, jangan pernah dilupakan. Ketika kita melupakan, maka laknatullah, akan terlaknat. Makanya banyak orang-orang baca Al-Quran, dia apa? Kena laknatnya Al-Quran karena membacanya tidak benar. Makanya upayakan yang sudah kamu raih minimal dijaga keutuhannya, hafalannya. Syukur semakin meningkat. Ini satu, tahlil Quran. Pokoknya kita santri Al-Hadi, jadilah santri sejati yang selalu apa? Terap ing sila, artinya bisa tahu diri, kemudian bisa tawadhu, rendah hati, itu kesana ya. Kemudian yang kedua, yang dirindukan Al-Quran yang kedua adalah hafidhul lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Ini yang susah ya. Hafidhul lisan ini menjaga lisannya untuk tidak macam-macam. Sekarang ketika ada kabar hoax sudah bla 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 kemana-mana. Iya, pemenang itu nyekel HP, wis sebar ke sambungane. Ini lewat HP itu menjadi wakilnya lisan. Ini hafidhul lisan, yang jaga lisan yang susah. Meskipun ya sering-sering orang-orang itu begitu, tidak tabazun, tidak mencari kebenarannya, pokoknya sekali mendengar langsung share. Orang meng-share ya, kemana-mana. Ini jaga lisan yang susah. Makanya banyak orang-orang terpleset tuh karena tidak bisa jaga lisannya. Makanya di sini ketika kita bisa mampu untuk menjaga lisan, maka kita akan selamat. Ini dirindukan oleh surga. Paling sering, terutama yang kaitan dengan hal-hal yang negatif, wis masya Allah cepatnya tidak karuan. Ini makanya jaga lisan. Ketika ada kabar yang belum pasti benarnya, maka diam dulu, cari tabayun, cari keterangan betul apa tidak. Kalau nggak betul jangan sekali-sekali kita nge-share, apalagi kita keluar-keluar di mana-mana. Seperti beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa berita ya lebih-lebih yang berkaitan dengan orang yang di atas kita, guru kita, kakak kita ya. Ojo ngantek awake dhewe suul adab. Sekali lagi, jangan pernah berlaku suul adab. Selalulah untuk berakhlakul karimah, selalu husnul khuluq. Santri harus begitu. Terap sing sila artinya tahu diri, mengerti, dan di sana apa? Rendah hati. Tahu diri artinya apa? Saya tuh siapa? Oh, saya sebagai muridnya. Ada kabar yang negatif dari guru saya tidak ikut-ikutan. Saya lebih baik diam. Tuh. Kemudian mengerti. Janganlah ketika kita ada kabar yang tidak benar, kita mengerti, ayo jangan dibicarakan. Untuk kita apa? Menjaga lisan kita agar tetap kita dirindukan oleh surga. Dan rendah diri ketika kamu besok. Harapan saya saat ini kamu seperti ini. Harapan saya kamu pandainya, pintere melebihi saya. Seorang guru ya, seorang pengajar itu beda jauh dengan pedagang. Pedagang ketika disaingi oleh karyawannya, dia akan panas. Tapi guru ketika muridnya semakin pandai, ini akan semakin bangga, semakin senang. Contoh, Imam Syafi'i itu adalah santrinya Imam Abu Hanifah, tetap lebih melejit, lebih masyhur daripada Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah begitu bangga punya murid yang bisa melebihinya. Saya pun berharap kalian juga demikian. Tetapi Imam Syafi'i tetap
tetap tawadhu, rendah diri. Itu ya. Jadi kamu besok harapan saya meskipun sudah lebih pandai tetap tahu diri, jaga diri, kita tetap tawadhu, jangan pernah sekali-sekali kita berlaku su'ul adab seperti yang pernah saya ceritakan kemarin ketika ada santri yang su'ul adab ditarim ya, tarim di Yaman yang akhirnya sampai dia meninggal pun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi untuk itu ini hafidhul lisannya adalah orang yang sangat dirindukan oleh surga. Yang kedua, yang ketiga, nah nih soal kuis rumah tangga ataupun ketika kamu di rumah, mut'imul ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, yang susah nih. Ya minimal orang kelaparan lah, ono wong kosong kalah kayak bukonan. Nah ini juga termasuk mut'imul ji'an. Atau kebetulan ada orang pengemis datang minta-minta, oke lah dikasih, itu termasuk mut'imul ji'an. Satu hari ada seseorang yang di sana mengemis dan yang diminta itu tidak punya apa-apa, hanya sepotong roti yang itu memang untuk sarapan pagi. Ketika disokot untuk separuh, ada pengemis datang. Akhirnya dia berpikir, tak wehno tagak, nak tak wehno aku mau sarapan apa. Ternyata akhirnya apa? Dia berikan, dan itu yang menyebabkan dirinya masuk surga, bukan karena sholatnya, karena mut'imul ji'an, memberikan kepada orang yang kelaparan. Makanya nak wong ngemis aja ngenyek ya. Siapa tahu justru itu nanti yang menjadikan diri kita bisa masuk surga. Imam Ghazali yang karangan kitabnya begitu banyak, pada intinya beliau ke surganya hanya seekor lalat, bukan karangan kitabnya. Lalat yang nempel di pucuknya pen ketika beliau menyusun kitab itu, nyucup air tintanya yang mau dibuat nulis. Imam Ghazali tidak serta-merta kemudian dibuat dan sebagainya, laran, wisopan dan macam, dah, tapi dibiarkan sampai tintanya habis. Alatnya terbang, tutul ke meneh, ora ke penmu, pen biyen niku pakai tutulan. Tutul meneh, moro meneh tempelkan lagi. Sampai kemudian habis. Inilah yang menjadikan kesabaran beliau, dan kemudian penentu surganya hanya seekor lalat. Makanya jangan ambil aler ya. Ini kadang-kadang bisa menyebabkan kita masuk surga. Ini jadi yang ketiga adalah mut'imul ji'an. Terakhir, serangan tuh Pak sesuai ya. Yang terakhir adalah sesuk Ramadan. As-shaimin fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu juga orang yang dirindukan oleh surga. Saat ini yang kita mungkin adalah yang selalu kita bisa laksanakan untuk tahlil Quran, selalu membaca Al-Quran. Bonotun untuk maidahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa tetap jangan tidur terlalu malam karena subuh jam 4, dan selalu upayakan ya. Masih ingat pesannya beliau Pak Sopandi dulu, 2 kali 20 ya, 2 kali 10 jumlahnya 20, 10 kali 2 juga 20. Tetapi akan lebih baik 2 kali 10 dibanding 10 kali. Masih ingat kan maknanya apa? 2 kali 10 berarti upayakan per hari minimal belajar 2 jam ping 10 dino. Itu lebih baik daripada 10 kali 2 berarti 1 hari belajar 10 jam ning terima orang, tidak akan pernah gandil. Makanya masih ada waktu, gunakan untuk belajar dan belajar untuk besok pagi insyaallah. Karena Ustaz Ais tidak ada lah, sebagai ekstra besok tidak ngaji dulu, cukup baca Ar-Rahman seperti biasa nih. Putra maupun putri nanti bersama sama Tunawon, mudah-mudahan manfaat barokah fiddin wa dunya akhirah minallah amin. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.